Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto berikutnya karena kita bisa lihat market sudah mengalami penurunan gitu ya 5,7%. Kalau teman-teman tahu di beberapa video terakhir kita sempat warn teman-teman juga ya, kita sempat membilang bahwa November 8 cukup waspada karena ada yang namanya election day untuk Amerika. Dan di sini market juga mengalami penurunan 5,7% signifikan gitu ya, penurunan cukup besar. Bitcoin juga kita lihat sudah di level 19.300-an lagi. Nah, jadi di video kali ini kita akan lihat apakah Bitcoin akan bertahan atau penurunan ini akan terus berlanjut seperti itu ya. Jadi itu yang akan kita lebih analisanya. Berikut juga nanti kita akan lihat beberapa market juga karena market crypto ini mengalami sesuatu yang cukup unik gitu ya. Dimana yang kemarin kita sempat bahas, kalau teman nonton videonya ya, di sini pertarungan dua raksasa kripto di mana CZ Binance dengan si SBF ya, FTX. Nah, ini mungkin yang menyebabkan salah satunya fearful di market crypto saat ini juga ya. Jadi nanti kita akan review untuk hal itu juga, update-nya, kelanjutan dari kasusnya ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk update keadaan market crypto hari ini, di mana kita lihat Bitcoin turun 6%, Ethereum turun 8%. Rata-rata kripto mengalami penurunan. Saya lihat yang kuat ini justru BNB ya. Kalau teman-teman perhatikan, BNB ini cukup strong 2,2%. Tron juga cukup strong 1,7%, tapi banyak yang mengalami penurunan besar. Kalau kita lihat dari sini, di sini Chainlink naik ya, tapi rata-rata mengalami penurunan. Kita bisa lihat dari sini FTT ya, FTT turun 31%. Kemarin kita membahas dia di $22, sekarang sudah di $15. Kalau teman-teman sudah join grup Telegram ya, channel Telegram, saya juga sudah post ya di Crypto Journal. Ini teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Tinggal klik linknya aja, free, official, and free Telegram ya. Di sini kita sempat bahas FTT, penurunannya dan apa yang sebaiknya kita lakukan. Ada analisa teknikalnya juga beberapa. Saya akan coba aktif juga. Jadi feel free to join untuk teman-teman yang mau dapetin info terbaru gitu ya. Nggak ada salahnya. Dogecoin turun 15%, Synthetix turun 15%, Algorand turun juga, Huobi Token, Solana, Aptos. Solana dan Aptos ini kedua kripto tersebut ini terdampak karena FTT gitu ya. Kenapa? Karena investor terbesar mereka itu adalah Alameda Research ya, dan Alameda ini kan terjerat kasusnya SBF juga lah yang lagi hot sekarang. Makanya mungkin banyak FUD beredar di market ya, orang-orang lebih pilih untuk exit terlebih dahulu seperti itu gitu ya. Kita lihat juga Fear and Greed kembali lagi ke level 31. Ya, tadi kita sudah membahas tentang Telegram juga kalau teman-teman yang mau join. Nah, kita akan review beberapa berita terbaru ya. Di sini dari si Dylan, dia membahas of all the things that give me cause for concern. Jadi concernnya dia, number one itu adalah FTX is getting drained of reserve from withdrawals. Ya, karena kasusnya SBF, FTX exchange ini banyak yang withdraw. Kenapa? Karena ada kasus, mereka lebih baik main aman dulu, dia withdraw dulu. Nah, dari si ILO di sini dia bilang nearly $1 billion, $1 miliar in capital has fled from FTX in the last week. Ya, bukan dibawa kabur ya, tapi ya ditransfer lah gitu. Kalau teman-teman tahu untuk transfer kripto berapa banyak jumlahnya itu cukup mudah sekali gitu ya. Tinggal kasih addressnya, networknya apa, langsung send. Mau pindahin dari exchange A ke exchange B itu hanya hitungan menit ataupun seconds, detik udah tertransfer seperti itu gitu ya. Di sini dia juga bahas if you hear a rumor always run first and ask question later. Jadi lebih baik ada rumor ini gitu ya, lebih baik bermain aman. Ada aset di dalam FTX, mereka tarik dulu gitu ya. Namun memang menyebabkan fear-nya besar sekali gitu ya, tapi lebih baik mengamankan aset daripada ternyata asetnya yang terkena dampak gitu ya. Kita lanjut. Apa yang kita bisa lihat bahas di sini, Alameda is sending stables from its trading wallets to the FTX hot wallet juga. Alameda ya, Alameda ini adalah perusahaan tradingnya FTX gitu, perusahaan yang aktif lah untuk trading, mungkin market maker dan lain-lain, itu namanya Alameda Research gitu ya. Untuk investing ya, sebagai investor itu juga di Alameda. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa Solana dan Aptos ini mengalami penurunan, ya karena mereka dua project ini yang di invest oleh Alameda ya, tapi secara fundamental mereka separate sebenarnya ya. Jadi ini menarik kalau teman-teman perhatikan ini kedua kripto tersebut, saya rasa ini menarik. Kenapa? Karena lagi banyak fear ya. Di saat fear waktunya untuk beli, tapi belinya nanti harus di saat level supportnya gitu ya. Di saat fear-nya mungkin sudah sedikit membaik. Kita lihat lagi di sini Alameda
transferred 5 million USDC to Binance just now. Mereka transfer 5 juta. Terakhir kali mereka transfer 6 juta USDC to Binance was 1 hour ago, dan harga FTT ini mengalami kenaikan. Ya, ini artinya mereka mulai movement lah di dalam market karena mereka ada funding seperti itu. Kita dari sini Alameda transfer 6 million USDC, lalu price FTT mengalami kenaikan. Alameda transfer 5 million USDC, mungkin price FTT mengalami kenaikan seperti itu. Tapi saya rasa secara trend masih downwards ya. Kalau teman-teman lihat di grup Telegram juga kita sudah bahas bahwa masih fearful sekali gitu ya. Lebih baik sedikit menjauh dulu gitu dari hal-hal seperti ini. Kita review selanjutnya. Di sini, nah ini yang mungkin yang menyebabkan fearful lebih di market. Kenapa? Karena FTX appears to have stopped processing withdrawals. Jadi orang-orang yang mau withdraw lagi ada di stop gitu. Kita nggak tahu alasannya apa, kenapa dia stop dan lain-lain ya. Tapi mungkin terlalu banyak orang yang withdraw karena ini baru aja, dan ini mungkin menimbulkan fearful di market. Makanya kita lihat Bitcoin ini mengalami penurunan lagi tadi dalam beberapa jam terakhir ya. Dalam 15 menit terakhir kalau kita lihat di sini juga baru aja bounce sedikit gitu ya. Jadi ya mungkin itu penyebabnya. Kita lihat juga di sini dari DB, Sam really needs to come out and say anything at all. Silence is making everything 100 times worse. Jadi ya bisa dibilang ya Sam Bankman-Fried gitu ya, SBF ini harus ngomong ya apa yang terjadi gitu ya, untuk menjelaskan lah, karena market ini fearful sekarang, penuh dengan spekulasi apa yang terjadi, apakah rumornya benar dan lain-lain. Itu yang mungkin menimbulkan fearful di dalam market, nggak ada ketenangan sama sekali gitu. Kita lanjut juga sebenarnya di minggu ini ya, November 10 ya, teman-teman harus perhatikan juga ya. Karena apa? Karena ada yang namanya CPI report. Kita di sini ya, CPI year on year jam 8:30 ya, 8:30. Teman-teman bisa perhatikan akan ada CPI, dan biasanya ini juga akan volatilitas di market akan besar. Jadi di minggu ini secara unexpectedly ya, secara tidak ada ekspektasi ya, CZ sama SBF ini menimbulkan fearful di dalam market. November 10 juga ada CPI report, jadi ya cukup full week untuk kripto penuh dengan volatilitas. Jadi ya kita akan lihat secara ekspektasi, kita lihat dari sini ya. Ekspektasi market forecastnya 8%. Jadi ya kita tahu kalau misalnya ternyata 8,1% atau 8,2% itu akan menimbulkan fearful di dalam market seperti itu gitu ya. Kalau misalnya di bawah 8% cukup bagus gitu ya. November 10 teman-teman ingatkan. Dan sekarang kita akan langsung review untuk Bitcoin bagaimana keadaannya gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita akan review untuk di time frame 4 jam dulu. Ya, kita akan perhatikan di sini. Sebelumnya kita sempat membahas di mana potensi Bitcoin waktu itu sempat testing ke area level support di area ini, bounce untuk testing ke area level 0,618, dan kita juga sempat mention kalau teman-teman join grup Telegramnya juga sebenarnya ya, di mana dia kalau breakdown di level 20.000 ini cukup bahaya gitu ya, dan memang ini Bitcoin mengalami penurunan jauh ya, di bawah 3%, sekarang di level 19.443. Bahkan tadi sempat ke level 19.225 seperti itu ya. Skenario-nya bagaimana untuk Bitcoin saat ini gitu ya, kalau kita perhatikan beberapa hal ya. Potensi sebenarnya untuk saat ini dia berada di level supportnya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini bisa dikatakan level supportnya Bitcoin sempat konsolidasi di daerah ini. Lalu di daerah ini sempat ada retest di sini. Jadi potensi untuk dia mengalami bounce sebetulnya ada ya, tapi bounce-nya pun saya rasa tidak akan terlalu positif juga. Best case scenario saya rasa untuk Bitcoin adalah dia mengalami kenaikan, testing ke area 20.000, lalu di sini mulai mengalami pelemahan lagi. Tapi kalau dia mengalami kenaikan pun, kalau kita perhatikan ya, ini naik sekitar 3% ya, cukup besar sebenarnya untuk Bitcoin naik 3% di situasi market seperti ini, dengan SBF, dengan CZ peperangannya, ditambah dengan CPI juga di akhir bulan ini, di minggu ini yang tadi kita bahas. Jadi kita akan lihat, saya sendiri masih wait and see, tidak terlalu gegabah untuk masuk, karena kalau dia breakdown dari support ini lagi cukup bahaya gitu ya. Artinya potensi Bitcoin malah reverse semua kenaikan yang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kita lihat dari sini naiknya pelan-pelan ya, naik, konsolidasi, naik lagi, lalu turunnya langsung
drop gitu ya. Ini yang terjadi di dalam market. Jadi kira-kira itu untuk skenario-nya ya. Yang saya perhatikan adalah sebenarnya ada potensi dia mengalami kenaikan. Pertanyaannya adalah berapa besar kekuatan yang akan ada untuk Bitcoin. Apakah bisa level ke tes ke level 20.000 ini atau tidak gitu ya. Mungkin ini menjadi salah satu target kita kalau misalnya Bitcoin bisa naik ke area tersebut. Seperti itu ya. Nah, kenapa kita bilang ada potensi bounce? Karena saya melihat beberapa aset lagi ya secara korelasinya. Kalau teman-teman perhatikan SPX atau saham equity US ya, Standard & Poor's Index ini mengalami kenaikan ya. Mereka mengalami kenaikan. Ini pertanda bagus sebenarnya, namun Bitcoinnya mungkin dikarenakan fearful di dalam market saat ini dengan SBF, dengan CZ gitu ya, nggak terlalu bergerak gitu ya, dan nggak ada statement yang tadi kita bahas ya, belum ada statement dari Sam Bankman-Fried juga. Jadi itu kalau kita lihat gold juga, ya di sini baru aja mengalami breakout. Kalau teman perhatikan juga di sini, jadi banyak aset justru mengalami kenaikan, tapi Bitcoin justru mengalami yang berbeda gitu, justru dia mengalami penurunan seperti itu ya. Jadi ini yang untuk skenario Bitcoin saat ini gitu ya. Lebih ke arah wait and see dulu. Kita lihat ke grafik yang lebih bersih ya. Lebih baik wait and see dulu. Saat ini masih di level support, tapi saya rasa lebih baik kalau Bitcoin turun lagi, mungkin bisa taruh bit di daerah ini ya. Kalau misalnya teman mau buy, ataupun mungkin ini adalah breakdown yang benar-benar terjadi yang membuat Bitcoin turun mungkin ke level 14.000 juga. Yang tempat kita bahas skenario-nya gitu ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Kita kalau lihat untuk USDT dominance bagaimana? USDT dominance langsung reverse juga. Kita lihat banyak market panik. Kemarin sebenarnya sudah cukup bagus kalau kita perhatikan secara daily time frame-nya. Dia udah mulai breakdown, tapi tiba-tiba dia mengalami kenaikan signifikan lagi langsung gitu ya. Bagi untuk hari ini gitu ya, langsung mengalami kenaikan dikarenakan ya fearful ya. Jadi kalau teman-teman tanya di saat market seperti ini sih udah cukup fearful juga. Orang-orang bingung gitu ya. Mulai dari isu SBF dengan CZ, lalu juga dengan Bitcoin yang breakdown, ditambah nanti kita juga akan mengalami CPI gitu ya. Jadi ini yang kita hadapi untuk di minggu ini. Bitcoin dominance bagaimana? Bitcoin dominance biasanya tergolong sideways sebenarnya untuk saat ini ya, nggak terlalu banyak pergerakan. Jadi itu dulu mungkin untuk review market crypto hari ini. Kita akan update. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.